Dan disitulah kaumnya mulai yakin kepada Allah Ta'ala, yakin kepada utusan Allah Ta'ala Nabi Musa alaihissalam, karena melihat langsung bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga kaumnya ini berjalan tanpa ragu, berjalan tanpa rasa takut. Coba bayangkan kalau kita suruh jalan, ini tiba-tiba ada laut terbelah, ini di kanan nih dindingnya nih laut, ya, air, di kiri dindingnya air. Kalau kita mungkin jalan was-was. Nah ini kalau kemudian nutup lagi gimana ini? Kalau kita ditenggelamkan gimana ini? Tapi umat Nabi Musa udah muncul keyakinannya di situ, karena bergaul dengan Nabi Musa alaihissalam dan melihat langsung, pengalaman langsung. Apa yang terjadi? Berjalan dengan santai, karena itu orang-orang tua, anak-anak ya, dipaksa lari pun orang tua nggak bisa lari. Berjalan dengan santai sampai ke tujuan. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya melihat lautan terbelah, mengejar masuk ke dalam sana. Apa yang terjadi? Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ikhwani rahimakumullah. Sebetulnya banyak contoh-contoh dalam Al-Quran, kisah-kisah Anbiya wal Mursalin yang akan mencerahkan kita, memberikan kita motivasi, menjadikan kita bersemangat untuk menatap ke depan itu dengan pandangan yang positif, ya, untuk berusaha. Kita ini menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan penuh sukacita karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Lantas apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang adalah dhu'ful yakin, lemahnya keyakinan. Lemahnya keyakinan. Kenapa lemah keyakinan? Karena percaya sama kalamullah, tapi kurang meyakini kalamullah. Percaya dengan ucapan Nabi Muhammad SAW, tapi kurang meyakini ucapan Nabi Muhammad SAW. Kita lebih mempercayai usaha kita, lebih mempercayai upaya kita, lebih mempercayai perencanaan kita, tapi kita kurang mempercayai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah jelas menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan selalu senantiasa memberikan jalan keluar untuknya atas apapun problematika yang dia hadapi, ya, masalah yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dengan cara surprise, kejutan-kejutan yang enggak pernah dia sangka, yang enggak pernah dia perkirakan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini disiapkan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, kalau dia yakin dengan takwa ini, apapun masalahnya akan diselesaikan Allah Ta'ala, bagaimanapun kondisinya dia akan selalu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidupnya akan tenang. Tapi sekarang enggak begitu yang terjadi. Manusia bukan mengandalkan yakinnya kepada Allah Ta'ala, bukan mengandalkan takwanya kepada Allah Ta'ala, tapi mengandalkan perencanaan, mengandalkan kemampuan, usaha dan usaha. Maka ketika usahanya itu gagal, usahanya itu mengalami suatu tembok yang menghalangi dia untuk melanjutkan. Ketika perencanaannya itu yang terjadi ternyata jauh dari apa yang dia rencanakan, saat itu dia pun menjadi lemah, lunglai, dan berputus asa. Dia pun kemudian menyerah menghadapi kehidupan. Naudzubillah min dzalik. Beda dengan orang udah yakin sama Allah Ta'ala. Maka begitu dia berusaha semaksimal mungkin, melakukan perencanaan sebaik mungkin, seperti ibunya Nabi Ismail alaihissalam, berusaha semaksimal mungkin, melakukan perencanaan sebaik mungkin, cari tempat yang tinggi, ya, cari tempat yang tinggi, kemudian bergerak cepat ke tempat tinggi yang lain. Perencanaannya bagus, usahanya bagus, tapi ketika mengalami yang namanya tembok kegagalan, kalau dalam pandangan manusia biasa, ternyata nggak ada manusia, ternyata nggak ada air di situ, maka dia tidak berhenti berusaha. Kenapa? Karena selalu yakin Allah pasti akan menyelesaikan. Allah akan berikan solusi. Dia kaitkan hatinya, pikirannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terjadi subhanallah luar biasa, seperti yang udah saya ceritakan di depan tadi. Nah,